Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 19 Mei 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan dan mengangkat tanggung jawab kita di hari ini, mari kita sejenak bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kasih dan karunia-Mu Tuhan Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani hidup karunia Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ayat yang ketiga saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, amin. Judul renungan kita, meneruskan tanggung jawab dari Allah. Saudara-saudara, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalimat ini menegaskan bahwa hidup dan segala sesuatunya terikat oleh waktu. Setelah Musa mencapai umur 120 tahun, ia merasa bahwa sudah waktunya meletakkan tugas yang pernah diberikan kepadanya. Selain itu, ia juga telah menerima hukuman Tuhan untuk tidak boleh menyeberangi sungai Yordan. Pelayanannya sudah selesai dan ia tidak dapat melanjutkan lagi. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sekalipun demikian, Musa tetap meyakinkan umat Israel bahwa Allah akan tetap menyertai saat mereka menyeberangi sungai Yordan. Musa menegaskan bahwa Allah yang telah menjaga mereka sampai sekarang. Dia jugalah yang akan menolong mereka dalam penyeberangan. Supaya orang-orang akan yakin bahwa mereka mempunyai Allah yang tetap pemimpin dan mengikuti bersama mereka sepanjang waktu. Selanjutnya Musa memberikan tanggung jawab kepada Yosua. Musa meyakini bahwa orang-orang yang dituntun Allah, hati mereka akan diteguhkan dan pasti akan berhasil. Nah, saudara-saudara, Musa memberi semangat kepada umat Tuhan, demikian pun kepada Yosua, agar mereka tidak takut kepada musuh. Tuhan tetap bersama, bahkan terus mendahului mereka dan memberi kemenangan. Tidak mudah bagi Yosua untuk melanjutkan tugas seorang tokoh besar seperti Musa. Namun bagi Tuhan, setiap orang yang diberi tanggung jawab, siapapun dia sendiri yang akan memperlengkapi dan memimpinnya melakukan suatu pekerjaan atau pelayanannya. Karena itu, kerjakanlah tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Jangan takut dan khawatir. Dia yang akan menolong dan akan memberi kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Waktu yang indah Tuhan, di mana kami bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakini dan percaya bahwa semua itu karena anugerah Tuhan kepada kami.
Mampukan kami Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu dan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga semuanya kami dapat lakukan, selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.